Salam bahagia teman-teman Mubadalah, para salingers dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fatihah Yuliana bisa menemani teman-teman semuanya di acara Jomblo Mubadalah. Nah, talk show ini akan menghadirkan orang-orang yang belum berpasangan, entah itu yang belum menikah atau sudah menikah dan memilih dan memutuskan untuk tidak menikah. Kita nanti akan mengulas di sini pengalaman teman-teman jomblo terkait pengalamannya, kiprahnya, perannya dalam kemaslahatan dan kebermanfaatan untuk manusia seluas-luasnya. Di sini kita perdana akan menghadirkan Kak Nurul Hidayatul Ummah. Beliau adalah perempuan muda yang produktif, inspiratif, bermanfaat, dan bahagia. Beliau adalah ketua IPPNU. Beliau ini sungguh sangat inspiratif, yaitu beliau pernah mengenyam pendidikan. Beliau pernah mengenyam magister komunikasi dan sosiologi di Leicester, United Kingdom. Nah, kenapa ada talk show Jomblo Mubadalah? Karena di masyarakat kita banyak sekali jomblo itu, ada jomblo shaming, yang diolok-olok, yang mendapat stigma, stereotip, dan macam-macam yang tidak enak didengar untuk pribadi kita sendiri gitu. Nah, kenapa pentingnya ada talk show ini? Karena untuk melihat bagaimana kiprah orang-orang yang belum berpasangan ini, kiprah dan perannya yang sangat bermanfaat, yang sangat penuh pelajaran untuk kita ambil, pelajaran untuk kemanusiaan yang lebih luas. Langsung saja kita sapa. Sebelum ke narasumber, kita mungkin akan ada video teaser profil Mubadalah. Silakan. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan
berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia, dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo Kak Nurul. Halo. Halo Kak, ini lagi di mana nih? Pastinya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di rumah ya? Iya, ada di base IPPNU di Jakarta. Lagi aktivitas apa Kak? Aktivitasnya kurang lebih ya seputar ini ya, mengurus administrasi dan kegiatan IPPNU baik sebelum pandemik maupun selama pandemik ini gitu. Tapi masih ini ya, masih online semua? Semua virtual memang semua event memang kita alokasikan untuk virtual karena ini mengurangi ini ya transmisi penularan COVID-19. Jadi memang menuruti sesuai protokol kesehatan. Jadi semua event-event baik informal maupun formal di ranah IPPNU seluruhnya kita adakan secara virtual gitu. Nih kelihatannya sibuk banget sampai ngasihnya. Kayaknya susah nih. Oh iya. Kok belum direspon ya gitu. Oh iya. Aduh, ini. Kayaknya sibuk banget deh gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang harus banyak banget yang diurus ya, karena IPPNU sendiri memiliki kurang lebih 30 pimpinan wilayah yang ada di provinsi, kemudian ada pimpinan cabang yang ada di kota-kota besar di Indonesia, dan juga sampai dengan pimpinan ranting dan juga komisariat di desa-desa maupun di sekolahan. Jadi untuk masa pandemik ini memang kita banyak membuat kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan protap kesehatan untuk tetap bisa melaksanakan jalannya organisasi begitu. Tapi lebih sulit ya online daripada offline. Gitu. Tapi tergantung ya. Kalau anak millennials dan generasi Z sekarang nampaknya lebih suka ya tentang pertemuan secara virtual seperti ini karena pertama praktis, kedua substansinya juga tetap sama yang dibahas. Jadi lebih praktis dengan meeting virtual. Cuma mungkin engagement secara emosionalnya belum begitu dapat begitu ya, tidak secara fisik gitu. Ya. Jadi keterikatannya kurang gitu. Benar. Menyangkut ke isu yang dibawakan oleh talk show kali ini nih Kak. Oke. Banyak ya jomblo itu yang
mendapatkan shaming gitu, yang diolok-olok, stigma bahwa seakan-akan menikah itu adalah tujuan fase terakhir hidup kita gitu. Ini gimana nih? Menurut Kak Nurul sendiri gimana nih? Apa makna jomblo menurut Kak Nurul nih? Jadi tadi ya, yang sesuai tadi disebutkan bahwasanya memang ya jomblo atau single itu memang diindikasikan dengan hal-hal yang negatif seperti stigma-stigma yang negatif loh, kok nggak meneruskan ke jenjang berikutnya, kemudian mungkin ataukah stigmanya negatif, ataukah pilih-pilih, ataukah memang nggak laku, ataukah memang memilih untuk sendiri gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah problematika zaman ini, di mana memang generasi milenial hari ini memang begitu banyak sekali di Indonesia khususnya. Jadi permasalahan-permasalahan terkait single dan jomblo ini menjadi permasalahan yang memang harus dibahas bersama-sama begitu. Kalaupun misalnya di Indonesia harusnya ada Komisi Perlindungan Jomblo gitu ya. Iya. Iya betul. Biar jomblonya nggak diolok-olok terus, nggak dibully, nggak nggak di stigma negatif. Memang betul. Kalau saya sih setuju sekali bahwasanya memang pernikahan itu bukan merupakan jenjang akhir atau bukan merupakan tumpuan terakhir dari kehidupan. Saya sebetulnya tidak begitu setuju itu, karena menikah itu ada waktunya. Menikah itu kesiapan antara dua insan gitu, dua pelaku laki-laki dan perempuan, di mana siap usia, kemudian siap bisa jadi siap mental, siap fisik dan lain-lain, dan maka disebutkan memang sudah diatur peraturan dalam pernikahan di negara ini begitu. Dan saya sungguh apresiasi sekali pemerintah memandang ini begitu penting untuk mengatur usia pernikahan. Jadi memang pernikahan itu kalau menurut saya sih bukan sebuah bukan sebuah prestasi gitu yang harus dulu-duluan atau harus gimana-gimana. Memang ada waktunya sendiri, dan itu pure keputusan dari personnya yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada dorongan atau yang membuat kita sebagai pelaksananya merasa tidak nyaman. Jadi mungkin harus dipahami teman-teman semuanya dan juga viewers adalah ID, bahwasanya memang pernikahan itu bukan sesuatu yang dilombakan, bukan sesuatu yang bukan suatu prestasi yang sangat tinggi gitu. Toh masih banyak prestasi-prestasi yang lainnya. Tapi memang ya sunnah Nabi memang menganjurkan untuk menikah. Tapi lagi-lagi masalah pernikahan, jodoh, kematian itu seluruhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika memang pada usia sekian memang belum menemukan pasangan atau mungkin belum melaksanakan pernikahan, jangan pernah disalahkan orang yang belum melaksanakan itu gitu. Itu bukan semata-mata bukan kesalahan dari orang tersebut, karena ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalaupun kita menyalahkan dan menstigma yang macam-macam dengan orang yang memilih untuk single terlebih dahulu, itu sama dengan kita meragukan kekuasaan Allah, gitu nggak sih? Iya benar. Jadi semuanya itu sudah ada jalannya, semuanya sudah dituliskan, sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz dengan siapa kita akan berpasangan, kemudian di usia berapa kita akan menikah, kemudian rezekinya akan seperti apa dan lain-lain. Memang harus tetap diusahakan, diupayakan dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita laksanakan. Tapi lagi-lagi please stigma negatif untuk para seseorang yang memilih untuk menjadi single atau jomblo itu mohon tidak tidak dibesar-besarkan, karena mereka ini juga memiliki pilihan masing-masing. Ada loh yang memilih untuk single atau jomblo dengan mengejar cita-citanya, seperti mungkin lebih fokus ke pendidikan. Ada mungkin yang ingin lebih mengabdikan diri ke masyarakat, seperti mungkin pekerja-pekerja sosial atau yang lain-lain yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kemudian ada juga yang mungkin lebih fokus ke
karir gitu. Dan itu totally human rights gitu. Kita tidak bisa mengintervensi hak-hak manusia, hak-hak untuk memilih dia mau berkeadaan seperti apa begitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, don't be sad to be single karena banyak sekali yang bisa kita laksanakan, banyak sekali yang bisa kita achieve selama masa-masa produktif, masa-masa muda ini begitu. Iya, padahal kan banyak ya yang menjomblo justru banyak lebih beraktivitas berelasi dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, bahkan dengan masyarakat luas gitu kan. Betul. Ada juga kan di bukunya Buya Hussein itu yang memilih jomblo. Itu kan cerita tentang ulama-ulama yang memilih jomblo, tapi mereka itu yang banyak kiprahnya, banyak perannya, entah itu menulis kitab, entah itu dakwah gitu kan. Banyak ini banget sih, maksudnya kekerasan yang akan berdampak gitu, kekerasan verbal gitu kan yang akan berdampak berkepanjangan gitu kan. Nah, Kak Nurul sendiri punya nggak pengalaman kayak gitu, pengalaman atau dampak dari jomblo shaming itu yang Waduh. Nanti ini sekalian curhat ini dong. Ya, curcol Kak. Curcol ya. Oke. Memang ya dewasa ini apalagi maraknya sosial media, pengguna sosial media khususnya anak-anak milenial dan generasi Z ini yang pengguna sosial media aktif, memang semacam jomblo shaming, cyberbullying dan lain-lain itu banyak sekali terjadi di sosial media. Pun di dunia nyata pun banyak gitu. Ketika misalnya kita sedang berkumpul atau let's say kita ambil contoh misal pulang ke rumah mudik gitu ya ke kampung halaman ketika hari raya Idul Fitri maupun hari-hari besar Islam yang lain pasti banyak kalangan-kalangan keluarga besar ataupun tetangga-tetangga yang mungkin niatnya baik ya untuk menanyakan apakah kapan aku sebetulnya paling risih kalau ditanya kapan nikah hello itu mungkin bisa dikatakan jomblo shaming ya karena memang kadang at some point itu betul-betul mengganggu ketenangan kita ketika misal ditanyakan oleh hal yang seperti itu. Dan di sosial media saat ini memang penggunanya milenial dan anak-anak generasi Z dan bullying pun jomblo shaming ini banyak sekali terjadi khususnya di perkumpulan misalnya nongkrong bersama-sama itu sering banget walaupun mungkin niatnya untuk hanya jokes, hanya bercanda, tapi kita tidak tahu perasaan orang yang kita ajak bercanda itu apakah dalam posisi yang sedang baik-baik saja, ataukah memang dia sedang tertekan oleh tekanan-tekanan keluarga maupun tekanan-tekanan tuntutan-tuntutan keluarga dan dan teman-teman dekat dan lain-lain. Dan itu memang harus dijaga betul ketika misalnya kita akan menjokes atau bercanda dan lain-lain yang related to jomblo shaming karena sebetulnya single dan jomblo itu merupakan pilihan dan it's okay kalau misalnya orang yang memilih untuk menjadi single atau jomblo memiliki emosional yang kuat, kemudian memang sudah pilihan dia, maka dia akan bisa mengatasinya gitu. Tapi kita harus tahu juga nih ada beberapa orang karena di dunia ini jenis masyarakat, jenis manusia ini banyak sekali. Jadi jenis manusia itu banyak sekali. Jadi kita tidak tahu masing-masing perasaannya seperti apa dan juga memang harus kita mengetahui ya di mana situasi untuk bisa bercanda, di mana situasi untuk benar-benar menasehati
gitu. Iya, Jadi sebagai teman yang baik, jadi harus mengerti itu. Untuk saya sendiri, secara pengalaman beberapa kali sering mungkin teman-teman berniat untuk bercanda atau bagaimana-bagaimana, tapi memang dalam apa lingkar pertemanan itu kita memang harus memahami betul apakah itu bercanda ataukah memang sengaja untuk apa ya membuat kata-kata seperti itu. Tapi teman yang baik tidak akan membuli dan menjatuhkan temannya, begitu. betul. Justru harusnya didukung gitu ya. Oh iya, Iya, hidup iya jomblo kan? gitu. Kan bisa saja yang menjomblo ini justru lebih fokus, lebih bahagia. Kan tidak semua orang yang jomblo itu bisa menderita gitu. Nah, iya, 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 setuju ini. Iya, Aku setuju banget nih. Ya, ya, hidup jomblo. lebih fokus, lebih apa produktif gitu kan. Lebih Benar-benar banget. banyak apa relasinya lebih kuat dengan apa teman-teman, dengan keluarga kayak gitu-gitu. Nah, uh, nah Kak Nurul sendiri nih ya, saya lihat nih kayaknya produktif banget gitu di IG-nya juga. Saya Oh kepo iya, stalking aduh. produktif dan inspiratif itu gimana sih tipsnya itu apa gitu? Oke. Waduh, tips-tipsnya banyak. Enggak, yang penting gini, yang penting apa ya tips-tipsnya memang basically kita itu hidup apa ya masa eh, menurut ini ya menurut apa ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika misalnya kita contohnya tujuan hidup apa sih hidup adalah bertujuan untuk bermanfaat bagi orang lain karena tanpa hukum lintas begitu jadi seproduktif apapun kita apa ya seaktif apapun kita tetap harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu memang harus dijadikan titik poin teman-teman semuanya ketika misalnya mau produktif begitu. Artinya produktif bukan untuk dirinya sendiri, tapi produktif untuk kemaslahatan orang lain dan bisa bermanfaat bagi orang lain begitu. Jadi memang seorang jomblo atau single ya single itu memang harus memiliki kelebihan lain Iya, iya. gitu daripada di jomblo shaming terus maka kita harus menonjolkan apa kelebihan Iya, lain gitu iya. apa yang kita punya misalnya gitu jadi orang lain akan apa ya ya walaupun ini bukan menjadi tolak ukur orang orang lain untuk tidak membuli para jomblo dan para single ini tapi at least kita ada apa ya ada apa ya ada kelebihan yang kita punya gitu. Jadi mungkin untuk tips-tips teman-teman yang mungkin memilih untuk jomblo dan memilih untuk sendiri dulu, uh, uh, go with your passion gitu. Jadi carilah passionmu yang sesuai dengan keinginanmu ketika misalnya kamu passionnya di dunia pendidikan. Udah sekolah terus, belajar terus, kejarlah cita-cita misalnya kita ingin menjadi dosen atau peneliti atau seorang akademisi, it's okay, you go with that, and jangan pernah terganggu oleh sekitar lingkungan sekitar khususnya para teman-teman yang mungkin membuli dan lain-lain dan lagi-lagi tipsnya juga kedua harus tetap confident gitu ya confident Iya. percaya diri bahwasanya kita itu mampu bahwasanya kita ini bisa bermanfaat loh pada orang lain apa gunakanlah sisi-sisi keilmuan kalian, sisi-sisi yang bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Jadi memang tipsnya sebetulnya banyak sekali ya. Ini depends on teman-teman semuanya, tapi pada gambaran terbesarnya adalah hidup itu pada dasarnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dari jalan apapun, dari apa sisi manapun, yang paling penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Saya sendiri alhamdulillah dipercaya sebagai ketua umum di PPNU begitu ya dan ini juga kami bersama-sama berusaha memang untuk memberikan manfaat pada pelajar-pelajar satu Indonesia untuk bisa tetap mengakses pendidikan, kemudian untuk bisa tetap menyuarakan suara-suara perempuan dan remaja-remaja perempuan untuk tetap bisa produktif dan memiliki
gender equality di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih banyak sekali stigma-stigma yang lain. Begitu. Iya, baik. Sebelum kita berlanjut obrolannya, nanti ada teaser lagi, kasih Mubadalah dari Mubadalah TV. Silakan. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Oke, teman-teman, kembali lagi. Kak Nurul, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh ya. Nih, aku pengen tahu ya, Kak Nurul, cara membangun kepribadian Kak Nurul sekarang itu awalnya bagaimana sih? Yang bisa sampai prestasinya hebat-hebat banget ini. Aduh, disertasinya aja terbaik loh, teman-teman.
Ya ampun. Aduh, gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Ya, tentunya banyak sekali yang apa ya? Banyak sekali cobaan, rintangan. Ya, berakit-rakit dahulu berenang kemudian, begitu ya bahasanya gitu. Tentunya sampai terbentuk pribadi yang seperti sekarang ini, tentunya bukan hanya saja saya, tapi tentunya banyak sekali orang-orang hebat di luar sana sampai terbentuk pribadi yang kuat, pribadi yang apa ya, yang dikatakan bisa bermanfaat dengan orang lain, tentunya melewati fase-fase yang cukup panjang begitu. Kalau saya sendiri begitu banyak fase-fase yang dihadapi baik dari lingkungan apa ya, lingkungan keluarga, lingkungan apa pendidikan, lingkungan teman-teman sekitar dan juga lingkungan tempat tinggal sekitar itu banyak sekali yang bisa memicu masalah-masalah, bisa memicu challenge apa ya, challenge bisa memicu tantangan-tantangan yang akan kita dapatkan gitu. Nah, untuk memupuk agar bisa menjadi pribadi yang seperti saat ini, tentunya yang harus bisa kita pikirkan adalah tidak ada sesuatu yang instan gitu, tidak ada sesuatu yang cepat sekali akan kita dapat dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Jadi memang Ya, ada semuanya itu prosesnya gitu ya. semuanya butuh proses. Misalnya ketika apa ya, misalnya dalam contoh kecil ingin kuliah ke luar negeri misalnya ya, misalnya ini tentunya banyak sekali fase-fase yang harus dihadapi. Pertama mungkin lingkungan yang tidak kondusif untuk apa berbelajar bahasa Inggris begitu, Ya. atau mungkin dari lingkungan sekolah yang biasa-biasa aja, yang tidak dari bilingual school, tidak dari international school dan lain-lain. Ini challenge-nya luar biasa lagi karena kita harus dihadapkan dengan apa ya, berbahasa Inggris kesehariannya gitu. Jadi dan juga tentunya akses-akses untuk apa keilmuan-keilmuan yang lain begitu. Jadi banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Tapi dengan tantangan tersebut itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang sekuat itu. Karena apa ya, kita sudah melewati tuh fase-fase yang sangat menyulitkan, let's say fase-fase yang kita sendiri kadang itu sometimes kayak pengen give up gitu ya, pengen menyerah gitu ya, oh Tuhan pengen menyerah gitu ya, tapi memang harus dikembalikan lagi ini apa, mimpi besarnya apa gitu yang ingin dicapai. Ya, udah selesai adanya. Lumayan bisa istirahat ya. Oh, istirahat. Lumayan pembahasannya ini. Jomblo. Oke, boleh dilanjut, Kak. Aduh, tadi saya mana ya? Mendadak azan. Tadi nyampe apa? Yang development self development. Ya, confidence ya. Oke. Dan ya selanjutnya memang self confidence atau kepercayaan diri itu memang harus dibangun sedari kita masih sendiri gitu. Memang tingkat produktivitas dan juga apa ya kreativitas ketika sendiri itu masih apa ya jauh dari bayang-bayang tuntutan keluarga, tuntutan pasangan dan lain-lain gitu. Karena setelah kita memutuskan untuk berpasangan dan apa ya menikah, let's say itu memang banyak sekali the things come around gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang dipikirkan, belum lagi cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan yang lain-lain, dan tuntutan keluarga dan lain-lain, keluarga sendiri dan juga ada keluarga pasangan gitu misalnya, gitu juga harus dipikirkan matang-matang gitu. Jadi memang apa ya, sedari masih muda memang harus dibangun rasa self confidence, kemudian self improvement juga untuk bagaimana bisa mengembangkan diri, self development, bagaimana cara bisa bermanfaat bagi orang lain, dan memang tadi tujuannya begitu ya, hidup adalah dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan cara kita sekreatif mungkin
mungkin dan sekeren mungkin, sekece mungkin untuk tetap bisa berdaya dan bermanfaat untuk keluarga, masyarakat sekitar maupun bangsa Indonesia. Waduh, tinggi banget nih bahasanya. Iya, betul. Jadi Gitu. kita harus lebih mengeksplor diri kita gitu ya. Betul, betul. Harus mencari jati diri kita sebelum menikah gitu kan. Selama masih belum ada tanggung jawab, belum ada beban, itu kan lebih bebas gitu. Ya, feel free gitu ya. Merdeka. Nah, ini masuk ke terkait jomblo mubadalah nih Kak. Jomblo mubadalah itu kan yaitu jomblo yang berelasi dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam semesta, kayak gitu. Nah, gimana menurut Kak Nurul sendiri gimana? Ya. Baik, waduh, konsep jomblo mubadalah ini keren banget ya. Jadi ada elemen-elemen yang terkait gitu. Jadi bisa lebih memancar lagi apa tadi jomblo mubadalah ada elemen spiritual ya, ketuhanan. Iya, dengan alam dan juga kemanusiaan. Wah, ini sebenarnya adalah ini ya hablum minallah dan hablum minannas begitu ya, bisa dikatakan gitu. Jadi relasinya antara misalnya jomblo kok aku agak gimana gitu nyebut jomblo gitu ya. Single. Iya, single lebih enak single ya. Lebih single ya, iya single ya. Single menurut Mubadalah ini keren banget. Ada beberapa elemen yang dimasukkan bahwasanya mungkin di sini bisa diartikan bahwasanya menjadi single itu bisa bermanfaat selagi bisa produktif begitu. Jadi produktif untuk tetap berelasi dengan sesama manusia, kemudian tetap bisa berelasi dan spiritual hubungan dengan Tuhan lebih bisa dijaga. Kemudian juga yang paling penting adalah hubungan dengan alam semesta begitu ya. Jadi ini sudah masuk ke ranah filsafat yang keren dan aku juga belajar hal baru juga di Mubadalah ID ini. Ternyata konsep jomblo ini menjadi konsep yang sangat luar biasa. Konsep single menjadi konsep yang sangat luar biasa di mana menghubungkan antara relasi manusia, keagamaan, spiritual dan juga alam gitu. Jadi mungkin ini ya seperti saya sebutkan di awal bahwasanya menjadi single dapat menjadi manfaat yang sangat luar biasa. Selagi kita memiliki waktu yang sebesar-besarnya, maka hubungan antara relasi dengan sesama manusia, sesama kolega, dan juga sesama relatif itu bisa diperbaiki sebaik-baiknya, disambung sebaik-baiknya, diperbanyak jejaring sebanyak-banyaknya begitu mungkin. Dan juga untuk relasi dengan ketuhanan, dengan segi spiritual memang ternyata orang galau itu cenderung dekat dengan Allah gitu katanya. Iya, gitu. Jadi relasinya lebih at some point single juga kadang galau gitu, tapi it's okay not to be okay gitu. At some point begitu, karena ini sebuah sifat normal manusia yang memang ingin ingin disayang, ingin dicinta begitu katanya. Jadi beberapa referensi buku gitu ya. Jadi it's okay not to be okay gitu. Ada at some point kita para single merasa mungkin galau gitu. Tapi ya ada beberapa menyebutkan bahwa orang galau ini ternyata lebih dekat dengan Tuhan gitu. Dekat artinya dekat artinya lebih banyak beribadah, kemudian lebih banyak mengingat Tuhan, dan juga setiap kali sholat wajib maupun sholat sunnah doanya nggak henti-henti minta jodoh gitu ya. Yeah. Doanya nggak berhenti gitu ya. Dan ini juga bentuk ikhtiar gitu ya, bentuk ikhtiar
untuk bisa bisa memiliki pasangan gitu, tentunya dengan ikhtiar lahir dan batin gitu. Jadi pada tingkat spiritual ini menjadi hablum minallah ini menjadi kunci yang sangat penting saya kira untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah, kemudian meminta harapan-harapan dan doanya kepada Allah. Ketika kita mendekat, insya Allah Allah akan mengabulkan. Kayak istilahnya ada udhu'uni astajib lakum gitu kan ya. Ada ya berdoalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi segi spiritual seperti itu. Kemudian segi dari alam semesta begitu. Sebetulnya ini bisa dijadikan kalau sekarang bahasa kerennya itu eko jomblo gitu. Jadi jomblo yang ramah alam. Ini bahasa cocokologi ini. Jadi sebagai seorang single juga harus mungkin menyayangi alam gitu. Jadi banyak gerakan-gerakan go green yang mungkin sekarang sudah diterapkan di berbagai macam belahan dunia dan harus diterapkan juga oleh anak-anak muda, ini khususnya para generasi Z dan generasi milenial untuk sadar betul akan kesehatan alam semesta dan juga harus menjadi bagian yang terpenting untuk keselamatan bumi begitu, bumi di era seperti sekarang ini, karena banyaknya hal-hal yang mungkin kita tidak tahu ya di era tahun-tahun berikutnya, banyak sekali manusia-manusia di bumi ini yang menyebabkan banyaknya sampah dan lain-lain gitu. Jadi keseimbangan antara segi hablum minallah, hablum minannas, dan juga segi keseimbangan alamnya harus dijaga. Dan ini pahlawannya ini para single ini memiliki kunci, memiliki kalau istilahnya superhero itu single hero gitu kali ya. Bisa menyelamatkan dunia. Balancing ya, mungkin bisa jadi balancing antara internal, antara dalam diri internal dan juga eksternal di kehidupan sehari-hari gitu. Keren banget ini istilahnya Ubadalah gitu. Istilah singlenya gitu. Sebelum kita di akhir acara, kita ini dulu ya, teaser sholawat musawah. صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء
أحمدا والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء Oke, sebelum penutup, ini kan sudah menjelang akhir-akhir nih. Boleh dari Kak Nurul closing statement-nya untuk para jomblo-jomblo di seluruh Indonesia. Silakan, Oke. Kak. Apa ya? Yang pasti semangat selalu. Ngapain ketawa? Ya, untuk para teman-teman yang mungkin belum menemukan pasangan, yang mungkin masih single fighter, semangat selalu untuk Iya, bisa tetap single fighter. single fighter bener, untuk tetap semangat selalu untuk tetap bisa lebih bermanfaat khususnya untuk banyak orang, dan juga semangat selalu untuk tetap memperbaiki diri, terus-menerus perbaikan diri, karena memang dalam Al-Quran disebutkan kalau misalnya kita menjadi pribadi yang baik, maka pasangannya pula akan baik gitu. Dan itu harus dipercaya karena itu sahih dalam Al-Quran gitu. Jadi gunakanlah masa-masa muda kalian untuk hal-hal yang lebih produktif, yang bermanfaat, khususnya untuk diri sendiri dan juga masyarakat luas, dan juga perbaikilah level atau kualitas diri sehingga kalian bisa menjadi high quality jomblo gitu. Jadi itu yang nantinya akan di banyak demand, banyak yang ngantri gitu ya, gitu, istilahnya gitu. Iya. Jadi poinnya adalah tetap menjadi diri sendiri, lebih percaya diri, tidak masalah jika memang belum menemukan pasangan, karena memang sudah ada dituliskan jodoh, perihal jodoh, rezeki, kematian, semuanya sudah dituliskan, maka memang tidak boleh mengkhawatirkan itu semuanya. Tapi memang lagi-lagi sifat manusia yang sangat manusiawi memang kadang merasa galau, merasa putus asa atau begitu. Tapi memang itu harus ditepiskan sejauh-jauhnya. Jadi untuk untuk mencegah agar perasaan-perasaan negatif itu muncul, tetaplah bergerak, tetaplah berprogres, khususnya untuk cita-cita dan mimpi-mimpi besar kalian, agar bisa menjadi pribadi yang berkualitas dan juga bermanfaat begitu. Jadi intinya it's okay, it's okay kalau misalnya belum berpasangan, semuanya akan ada saatnya pada waktu yang tepat ya, kayak judul lagu ya. Iya, jadi kita harus lebih banyak aktualisasi diri ya Kak, produktif gitu, bermanfaat gitu kan, agar perasaan-perasaan negatif yang muncul itu wajar ya sebenarnya, untuk mengalihkan perhatian agar perasaan-perasaan negatif itu tidak muncul lagi gitu. Mungkin ya akan ada munculnya, cuman tidak sering gitu kan, karena kita lebih aktualisasi diri di luar lebih banyak gitu kan. Baik, oke, terima kasih Kak Nurul, terima kasih sudah sharing di sini. Jadi ini clue jomblonya itu jomblo bahagia, produktif, inspiratif dan bermanfaat. Oh, amin. Tapi tetap minta doanya teman-teman semua
Minta doanya lah buat yang terbaik saja untuk khususnya untuk teman-teman Mubadalah ID dan juga rekan-rekan kita IPNU PNU nih yang mungkin menjadi Iya. viewers subscriber dari Mubadalah ID. Aku juga ini followers setianya Mubadalah ID loh. Berita-beritanya Oh keren-keren banget. iya. Artikel-artikelnya, opini-opininya keren-keren banget dan memang sangat ini ya, sangat aktual dan juga sangat inspiratif juga. Ada beberapa sosok dan juga opini yang sangat keren luar biasa begitu. Keren selalu Mubadalah ID. Pokoknya selalu menyiarkan berita-berita yang positif, berita-berita yang selalu menginspirasi banyak kaum-kaum muda, tua maupun masyarakat Indonesia secara umum begitu. Ya, terima kasih Kak Nurul, terima kasih banyak ini sudah berbagi pengalaman menjadi diri yang seinspiratif ini. Ya ampun, aku jadi ngefans loh. Jangan ini ya, jangan kapok buat mampir di Mubadalah. Oh iya dong, senang banget nih, senang banget Oke, baik. Mubadalah ini. Ya, terima kasih teman-teman yang ada di rumah yang sudah menonton Jomblo Mubadalah. Sampai jumpa di kesempatan episode-episode selanjutnya yang akan menghadirkan lebih banyak narasumber jomblo-jomblo yang menginspirasi kita semua. Nah, baik, langsung saja saya mohon diri untuk pamit. Saya Fatihah Yuliana bersama Mubadalah ID, Inspirasi Keadilan Relasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.